perkenalkan nama saya Setia Putra, mahasiswa BINUS Online Learning dengan NIM 2602 336832. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan judul Perbedaan Ekspektasi Sosial terhadap karyawan laki-laki dan perempuan di dunia kerja. Topik ini saya pilih karena meskipun dunia semakin maju, ketimpangan dan stereotip berbasis gender masih sangat nyata dirasakan di lingkungan profesional. Kesetaraan gender merupakan salah satu poin penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Namun dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam dunia kerja, seperti akses pendidikan yang belum merata, partisipasi ekonomi yang timpang, dan minimnya perempuan dalam posisi pengambilan keputusan strategis. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan tradisional terhadap peran laki-laki dan perempuan. Inilah yang mendorong saya untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana stereotip itu terbentuk dan apa dampaknya terhadap pekerja. Em, Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah apakah stereotip pekerjaan berdasarkan gender masih ada di masyarakat kita? Yang kedua, apa dampak stereotip tersebut terhadap individu di lingkungan kerja? Dengan menjawab dua pertanyaan ini, saya berharap kita bisa melihat persoalan secara lebih menyeluruh dan objektif. Dari berbagai sumber dan wawancara informal yang saya lakukan, ditemukan bahwa banyak pekerja perempuan merasa kurang dihargai saat mereka bekerja di bidang yang secara sosial dianggap laki-laki, seperti teknik, tambangan, atau peminyakan, atau kepemimpinan proyek. Mereka kerap berusaha dua kali lebih keras untuk membuktikan kompetensi. Sebaliknya, laki-laki yang bekerja di bidang yang dianggap feminim seperti perawat, guru TK, atau sekretaris sering kali dianggap eh, mendapat perlakuan tidak adil atau komentar meremehkan dari lingkungan sekitarnya. Kedua, kedua kondisi ini menunjukkan bahwa ekspektasi sosial masih membatasi kebebasan individu dalam berkarya sesuai minat dan kemampuannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada dua solusi utama yang menurut saya perlu dilakukan. Yang pertama adalah pendidikan dan kampanye kesadaran gender mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga media sosial. Eh, Masyarakat perlu belajar bahwa jenis pekerjaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi, minat, dan profesionalisme seseorang. Kedua, perusahaan dan organisasi perlu menciptakan sistem yang adil, mulai dari proses rekrutmen, promosi jabatan, hingga sistem penilaian kerja. Penilaian dan peluang karir harus diberikan berdasarkan kualitas kinerja, bukan berdasarkan asumsi gender atau stereotip sosial. Kemudian kesimpulannya, stereotip pekerjaan berbasis gender masih sangat kuat di masyarakat kita, bahkan secara tidak sadar menjadi bagian dari kebijakan dan budaya organisasi. Dampaknya tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi individu, tetapi juga mengurangi efisiensi kerja dan menghambat potensi kemajuan karir seseorang. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perubahan secara sistematik, mulai dari pendidikan, kebijakan perusahaan, hingga cara kita memandang satu sama lain di tempat kerja. Um, Sebagai bagian dari generasi muda, saya menyadari bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri.
Saya ingin menjadi bagian dari lingkungan kerja yang lebih adil, terbuka, dan menghargai keberagaman, di mana setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi oleh persepsi gender. Saya percaya bahwa kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, tetapi memberi peluang yang setara untuk semua berdasarkan kemampuan dan integritas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu.